Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1295 SMA Negeri 2 Kota Ternate ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu penelitian tentang cara membuat baterai dari lemonitis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Syar Safitua. Saya Nuria Septiani. Saya Nur Hasriani. Sel volta adalah sebuah alat yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya, bagian-bagian utama sel volta. Di sini terdapat 4 bagian utama sel volta, tetapi kami hanya akan menjelaskan tentang apa itu anoda dan katoda. Anoda adalah elektroda di mana arus meninggalkan sel dan di mana oksidasi terjadi, atau bisa disebut juga dengan elektroda positif. Sedangkan katoda adalah elektroda tempat arus memasuki sel dan reduksi terjadi, atau bisa disebut dengan elektroda negatif. Baik, kami akan jelaskan fungsi dari alat-alat dan bahan-bahan yang akan kami gunakan dalam presentasi kali ini. Baik, yang pertama ialah 6 buah jeruk nipis yang berfungsi sebagai sel volta. Yang kedua ialah paku sebagai katoda atau kutub negatif. Yang ketiga, 6 buah uang logam tembaga yang berfungsi sebagai anoda atau kutub positif. Yang keempat adalah 6 buah kabel penjepit buaya yang berfungsi sebagai penyambung antara paku dan uang logam. Terakhir ialah cutter. Cutter berfungsi untuk memotong kabel dan memotong jeruk nipis untuk diisi paku dan uang logam. Baik, itulah alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk presentasi kali ini. Selanjutnya kami akan memberikan video berupa cara menyalakan lampu menggunakan baterai dari lemonitis. Setelah semua alat dan bahan telah siap, langkah pertama yang dilakukan ialah buatlah sayatan kecil pada jeruk nipis menggunakan cutter seperti pada gambar ini untuk diisi koin logam dan kemudian tusukkan paku. Kedua, paku pada jeruk yang satu dihubungkan dengan uang logam tembaga pada jeruk yang lain menggunakan kabel penjepit buaya dengan bentuk rangkaian seri. Ketiga, setelah semua paku dan logam pada ke-6 jeruk nipis telah dihubungkan, langkah terakhir ialah sambungkan kedua kabel yang tersisa masing-masing dari kutub anoda dan katoda pada lampu LED. Dan lihat, lampu LED menyala. Ini membuktikan bahwa jeruk nipis dapat mengalirkan arus listrik. Lampu LED dapat menyala karena adanya larutan elektrolit yang terkandung dalam air asam jeruk nipis. Unsur kimia yang terdapat pada jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik karena mengandung asam sitrat, asam amino, glikosida, fosfor, dan lain-lain. Dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis dapat mengalirkan arus listrik karena mengandung banyak senyawa kimia. Jeruk nipis dapat menyalakan lampu LED setelah dihubungkan secara seri, sehingga jeruk nipis bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan yang dapat menghantarkan arus listrik dan bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED sehingga dapat mengurangi limbah kobalt dan merkuri yang terdapat pada baterai. Baik, itulah hasil penelitian kami. Demikian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe.